Puluhan mahasiswa Universitas 17 Agustus Semarang atau UNTAG mendatangi Polda Jawa Tengah. Kedatangan solidaritas mahasiswa ini untuk menanyakan langsung kepada polisi terkait kasus tewasnya dosen mereka, Dwinanda Linsia Levi. Dengan membawa spanduk Justice for Levi, mahasiswa meminta keadilan agar kasus kematian dosen mereka dapat segera terungkap. Levi ini ada riwayat penyakit, tapi di olah TKP korban ini dapat dengan posisi nihil. Nah, itu juga satu kejanggalan. Mungkin lebih ke situ. Habis antara hubungan Levi ini dengan saksi kunci itu kita belum mengetahui. Gitu. Nah, situ kita perlu usut tuntas gitu. Dwinanda Linsia Levi yang merupakan dosen Universitas 17 Agustus ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya. Hingga kini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan forensik. Sementara itu AKBP Basuki yang menjadi saksi kunci kini menjalani penempatan khusus atau patsus karena diduga melanggar etik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Sementara itu Polda Jawa Tengah kembali melakukan olah TKP lanjutan di Kostel tempat tewasnya dosen cantik di Semarang, Jawa Tengah. Keluarga mencurigai ada kejanggalan di balik kematian korban. Polisi kembali melakukan olah TKP lanjutan di Kostel di Gajah Mungkur, lokasi tewasnya Dwinanda Linsia Levi, dosen Universitas 17 Agustus Semarang. Olah TKP lanjutan bersama Lab 4 Polda Jateng berlangsung 5 jam untuk mengungkap fakta secara forensik. Polisi juga menyelidiki ada tidaknya dugaan unsur pidana dalam kematian korban, termasuk ada tidaknya keterlibatan AKBP Basuki perwira polisi yang berada di lokasi saat kematian korban. Melakukan tindakan olah TKP lanjutan, kami menggunakan lapor dari Polda Jawa Tengah dalam rangka untuk mengungkap fakta-fakta secara forensik. Mungkin dari lapor sendiri mungkin ada sampel-sampel yang diambil terkait untuk penyelidikan itu semua bukti-bukti yang ada di dalam yang terkait dengan ada kejadian meninggal orang itu semua tidak. Saat ini, AKBP Basuki telah ditahan di penempatan khusus Polda Jawa Tengah selama 20 hari hingga 8 Desember mendatang. Lantaran diduga melanggar kode etik berada satu lokasi dengan korban dengan status sudah beristri. Sementara itu, keluarga mencurigai adanya kejanggalan dalam kematian korban. Sang kakak mengungkapkan adik sematawayangnya itu merupakan pribadi yang tertutup. Korban tidak pernah bercerita hubungannya dengan AKBP Basuki. Dugaan kejanggalan ini diperkuat saat kiriman foto dari AKBP Basuki yang memperlihatkan korban tewas dengan bercak darah di tubuh langsung dihapus oleh AKBP Basuki. Saya juga mewakili keluarga besar yang menginginkan semua peristiwa ini bisa terungkap secara transparan dan jelas, biar keadilan bisa ditegakkan. Untuk semua menyangkut kepentingan masalah sangkutan ini, kasus ini, pihak keluarga sudah menyerahkan kepada pendamping hukum keluarga saya atas nama Bang Zainal Petir. Foto itu sudah dikirim, ini ada bercak di paha, ada bercak kayak masih mengalir segar itu darahnya, kemudian di perut. Itu menurut pengakuan Butiwi ya, yang di Purwokerto. Butiwi apa ya tadi ya? Budi ya? Itu bude saya. Budinya sempat cerita ke saya. Nah, ketika saat itu belum sempat foto-foto itu, foto gambar-gambar itu belum sempat disimpan, dihapus lagi, artinya ditarik lagi oleh pengirimnya. Iya. Keluarga korban meminta Polda Jawa Tengah menyelidiki kasus ini secara transparan. Sejumlah barang bukti, ponsel dan laptop milik korban sudah diamankan polisi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Seorang pelajar nyaris menangis saat terjaring operasi Zebra Maung 2025 Satuan Lalu Lintas Polresta Tangerang. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah di Sido Sore.
Kota Tangerang menggelar operasi Zebra Maung. Aksi dimulai dari awal keberangkatan para santri dari halaman Pondok Pesantren Tatfiz Jabal Quran di Desa Parse, Bangkalan. Mereka lalu berjalan keluar lingkungan pondok untuk latihan bersama jelang lomba antar santri di Bangkalan. Dalam rekonstruksi terungkap, ke-13 santri berusia 6 hingga 8 tahun minta izin kepada ustazah untuk memisahkan diri dan bermain di area Bukit Kapur. Para santri lalu turun ke arena kubangan air bekas galian C dan mandi bersama. Tak disangka, saat asik bermain dan mandi, tiba-tiba terjadi kepanikan karena sebagian santri tidak muncul ke permukaan. Seorang santri lalu berlari minta tolong ke ustazah dan ustadz yang ada di atas bukit. Saat tiba di lokasi, mereka berusaha menolong para santri namun gagal. 4 santri telah mengambang tak bisa diselamatkan. Sementara 2 santri lainnya dievakuasi dari dasar kubangan air. 6 korban dibawa ke puskesmas dibantu seorang warga menggunakan motor. Ada 39 adegan yang diperankan oleh adik-adik santri juga, mulai dari berangkat dari pondok Jabal Quran, lanjut naik kemudian sampai ke TKP di mana 6 santri meninggal tenggelam. Yang memerankan siapa aja? Yang memerankan ya yang pertama ustazah, termasuk santri ada sekitar 20 orang. Beserta saksinya berarti? Beserta saksinya. Dan didampingi oleh Pak Kiai sendiri. Polisi akan melakukan rekonstruksi lanjutan untuk melengkapi proses penyelidikan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Sakrawi, iNews melaporkan. Sebelumnya 6 santri di bawah umur meninggal dunia karena tenggelam saat mandi di kubangan bekas galian di Bangkalan, Jawa Timur. Para korban diduga terjebak lumpur di dasar kubangan. Tangis histeris keluarga bersaut-sautan di Puskesmas Jedi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Keluarga tak kuasa saat melihat tubuh para santri, buah hati mereka sudah terbujur kaku. Jenazah ke-6 santri langsung dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Sementara seorang ustadz yang berusaha menolong korban dirujuk ke RSUD Syarifah Ambamiratu, Ebu Bangkalan. Sebelumnya, 6 santri ini tewas terjebak lumpur dalam kubangan air bekas galian C, Bukit Kapur Jedi, Desa Parse, Bangkalan. 3 santri lainnya bisa menyelamatkan diri. Untuk menyelidiki kasus ini, polisi telah melakukan olah TKP di beberapa titik di kubangan air bekas galian C Bukit Kapur Jedi, mulai dari jalur kedatangan para korban hingga saat mereka memasuki kubangan air. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke kasus lainnya, kasus kematian Dwi Nanda Levi, dosen Universitas 17 Agustus Semarang masih belum menemui titik terang. Sejumlah mahasiswa mendatangi Polda Jawa Tengah untuk mengawal perkembangan kasus.